Kelompok 1 akan menampilkan sebuah drama yang berjudul Lutung Kasarung. Selamat menyaksikan. Menonton, menyaksikan. Baiklah. Dadah. Alkisah di kerajaan Pasir Batang, tinggallah seorang raja bernama Prabu Tapa Agung. Melihat sang raja yang sudah tua, sang permaisuri memikirkan tentang penyerahan tahta kerajaan kepada salah satu putrinya. Kakanda, udah beberapa hari ini Dinda melihat Kakanda tampak terlihat murung. Kenapa? Ada yang bisa Dinda bantu? Begini Dinda, Kakanda sudah tidak muda lagi, semakin hari semakin tua dan sakit-sakitan. Kakanda sudah tidak bisa menjalankan tugas lagi sebagai Raja Pasir Batang. Kakanda berniat menurunkan tahta. Dinda juga berpikir demikian, Kanda. Akan tetapi Dinda bingung harus memilih Purbararang atau Purbasari. Setelah memikirkan tentang pergantian tahta, akhirnya Prabu Tapa Agung menyerahkan tahta kerajaan kepada putri bungsunya yang bernama Purbasari. Hal ini membuat putri sulungnya, si Purbararang, merasa iri dan dengki terhadap Purbasari. Para pengawal kemana sih? Apa mereka tidak tahu aku ini sedang kesal? Pengawal! Sampaikan kabar buruk ini kepada Raden Indrajaya. Cepat! Baik, Tuan Putri. Raden, ada yang perlu dibicarakan bersama Tuan Putri Purbararang. Raden diminta untuk segera ke kerajaan sekarang. Baiklah. Kanda, bagaimana ini? Ayahandaku sungguh tidak adil. Ia lebih memilih Purbasari daripada aku untuk menjadi ratu. Padahal kan jelas-jelas aku adalah kakak sulungnya. Ini tidak bisa dibiarkan. Sebaiknya Dindalah yang menjadi ratu. Maka dari itu, Kanda, apa yang harus kita lakukan? Kanda punya ide. Bagaimana kalau kita mengutuk adikmu itu? Akhirnya, mereka pun menemui dukun sakti bernama Mbah Jamrong untuk meminta ramuan jahat. Ada apa gerangan kau datang kemari, Purbararang dan Raden Indrajaya? Tolong buatkan aku sebuah ramuan untuk mengutuk Purbasari. Baiklah. Campurkan ini pada minuman Purbasari. Maka ia akan mendapatkan penyakit yang aneh. Terimalah perak ini, Mbah, sebagai bayaran. Terima kasih. Sesampainya di kerajaan, Purbararang mencampurkan ramuan dari Mbah Jamrong ke dalam minuman Purbasari. Purbasari, minumlah. Aku telah membuatkannya untukmu. Terima kasih, Kak. Ada apa ini? Tubuhku kenapa terasa panas dan gatal sekali? Ada apa dengan tanganmu?
mengapa menjadi buruk rupa seperti itu? Aku tidak tahu kenapa, Kak. Jangan-jangan kamu terkena kutukan ya? Aku harus sampaikan hal ini kepada ayahanda dan ibunda. Ayahanda, ibunda, lihatlah Purbasari. Inilah akibat dari keputusan ayahanda yang telah melanggar hukum yang sudah ada. Tahta itu seharusnya untuk aku, bukan untuk Purbasari. Para leluhur pasti murka. Jangan-jangan sebentar lagi bukan hanya Purbasari, tetapi seluruh kerajaan ini terkena kutukan. Kalau begitu, kita perlu mengasingkan Purbasari. Baiklah, demi kebaikan kerajaan, sebaiknya Purbasari diasingkan dari kerajaan. Jika itu yang terbaik, Purbasari rela. Jika tahta kerajaan jatuh di tangan Purbararang. Akhirnya, dengan berat hati ia memutuskan untuk mengasingkan putri bungsunya ke hutan agar kerajaan tidak terkena kutukan. Sabar ya Tuan Putri, semoga Tuan Putri dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Pengawal Sanjaya telah menguatkanku. Jangan khawatir Tuan Putri, hamba setiap harinya akan ke sini untuk membawakan makanan dari kerajaan. Terima kasih Pengawal. Sementara itu, di kerajaan terjadi kekacauan akibat sifat buruk Purbararang yang tidak bijaksana terhadap rakyatnya. Ratu, tolong kami Ratu, kami mengalami kesusahan. Ya Ratu, sudah 3 hari kami tidak makan. Sudahkah Ratu memberi sedikit makanan untukku? Lancang sekali kalian. Kalian itu siapa? Berani-beraninya kalian meminta makanan kepada Ratu. Pengawal, usir mereka dari sini. Cepat! Ratu, tunggu Ratu, mohon. Dalam perjalanan menuju hutan, pengawal Sanjaya melihat para warga sedang berkerumun. Jahat sekali ya Ratu Purbararang. Kamu baru tahu? Ia kan sudah jahat dari dulu. Iya benar, pantas saja Prabu Tapa Agung lebih memilih Purbasari daripada Purbararang. Hah? Lantas kenapa Putri Purbasari diasingkan? Kamu tidak tahu, Putri Purbasari kan sekarang buruk rupa. Wah, jangan-jangan dia diguna-guna lagi oleh kakaknya sendiri. Terimalah Tuan Putri, hamba bawakan makanan dari kerajaan. Terima kasih Pengawal. Saat perjalanan kemari, hamba mendengar para warga sedang mengeluhkan sikap Ratu Purbararang. Oh ya? Apa yang terjadi saat ini? Para warga sedang mengalami kelaparan, tapi Ratu Purbararang tidak mau membantunya. Jadi rakyat sedang kelaparan. Kalau begitu, bawalah saja makanan ini untuk mereka. Bagaimana dengan Tuan Putri? Persediaan makananku kemarin masih ada. Baiklah Tuan Putri. Sebenarnya aku juga sedang kelaparan, tapi rakyatku lebih membutuhkannya. Wah! Jangan ganggu aku, pergilah. Jangan takut Tuan Putri, aku tidak akan melukaimu. Rupanya kamu bisa berbicara. Sebenarnya aku belum Indra, tapi karena aku membuat kesalahan, aku ditutup dan dibuang ke hutan. Wah, kita senasib. Aku juga terkena kutukan menjadi buruk rupa. Bagaimana kalau aku panggil kamu Lutung Kasarung? Lutung karena kamu berbudi seperti kera, dan Kasarung karena kamu tersesat di hutan. Siapa namamu Tuan Putri? Panggil saja aku Purbasari. Baiklah Tuan Putri Purbasari. Tadi aku mendengar kamu kelaparan. Maukah kamu makan pisang ini? Terima kasih, Lutung. Mereka pun semakin akrab
Setiap hari mereka bermain bersama dan hingga pada suatu hari Lutung berdoa Purbasari sembuh dari kutukan dan doanya pun terkabul. Tanah di sekitarnya berubah menjadi sebuah telaga. Kemudian Lutung mengajak Purbasari untuk Putri, ikutlah aku ke danau. Coba basahilah tanganmu, Tuan Putri. Wah, ajaib sekali. Kutukanku telah hilang. Cobalah Lutung, mungkin kutukanmu akan hilang seperti kutukanku. Tidak bisa, Tuan Putri. Kutukanku abadi. Kutukanku akan hilang jika aku mendapatkan cinta yang abadi. Wah, Tuan Putri sudah sembuh, kutukannya sudah hilang. Ya nih, semua ini berkat kutukan sarung. Berarti Tuan Putri sudah bisa kembali ke kerajaan. Sepertinya tidak. Apa maksud Tuan Putri? Aku betah tinggal di sini bersama Lutung. Tapi Putri, Prabu pasti sudah merindukan Tuan Putri. Mohon pertimbangkan lagi Tuan Putri. Baiklah, tapi ada satu syarat. Lutung Kasarung harus ikut bersamaku ke kerajaan. Tentu saja Tuan Putri, mari ikut bersamaku. Wah, Putri Purbasari sudah sembuh, cantik sekali. Wah iya, cantik sekali. Mungkin saja telah sembuh dari kutukanmu, Purbasari. Tapi tidak semudah itu untuk kembali ke kerajaan ini. Tapi aku mempunyai persyaratan untuk membuktikan siapa yang lebih pantas untuk menjadi ratu di kerajaan Pasir Batang. Kita adu kegagahan dan ketampanan pasangan. Pasangan siapa yang lebih gagah dan tampan? Kanda, Raden Indrajaya, tunjukkanlah ketampanan dan kegagahan. Di mana pasanganmu, Purbasari? Tunjukkanlah. Ini kak pasanganku. Apa? Lutung! Pasanganmu? Seekor lutung. Iya kak, aku memang sangat mencintainya. Wah, kutukanmu sudah hilang. Tidak, Kanda. Apakah artinya aku yang harus pergi dari kerajaan ini? Tidak perlu kak, tinggallah di sini bersama. Maaf, Purbasari. Aku telah jahat kepadamu. Tidak apa-apa kak, aku sudah memaafkanmu sedari dulu. Terima kasih adikku. Cinta sejati bukanlah mereka yang memandang fisik ataupun hartanya. Namun, cinta sejati adalah ia yang tahu kekurangannya dan tetap menerimanya.